Indonesia 2 hari berturut-turut tercatat sebagai negara dengan kasus harian tertinggi di dunia. Menteri Kesehatan khawatir tingginya kasus corona di tanah air berlangsung hingga akhir Juli. Meningkatnya angka kematian akibat COVID-19 jadi sorotan Satgas COVID. Juru kematian tertinggi sebesar 539, kemudian meningkat pada PPKM darurat menjadi 1.338. Saudara, pandemi corona telah memukul pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sehingga pemerintah berupaya melakukan penyelamatan. Sementara itu, jumlah kasus positif corona di tanah air dari hari ke hari semakin melonjak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu, rezeki lancar dan tetap semangat. Nur Hafizah, NIM 180574201022. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Angkatan 2018. Saya siap mengikuti kuliah kerja nyata atau Kukerta gelombang kedua tahun ajaran 2021-2022 dengan tema di era next normal UMKM bangkit, satu mahasiswa satu UMKM. Nah, di sini saya memilih Pisang Jomblo sebagai lokasi Kukerta saya yang beralamatkan di Jalan Kota Piring sebelah Masjid An-Nuruddin kilometer 8 Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang. Indonesia mengonfirmasi kasus pertama infeksi virus COVID-19 pada awal Maret 2020. Ada banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari munculnya virus COVID-19. Bahkan, tidak hanya di Indonesia saja, melainkan di seluruh dunia juga merasakan dampaknya. Berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi COVID-19 di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan. Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus COVID-19. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Pandemi COVID-19 berdampak negatif pada sektor UMKM yang menyebabkan para pelakunya harus beradaptasi di antara lain, menurunkan produksi barang atau jasa, mengurangi jumlah jam kerja karyawan, serta jumlah saluran penjualan atau pemasaran. Pelaku UMKM di Kota Tanjung Pinang mendapatkan dampak yang cukup besar terhadap penurunan pendapatan mereka. Dari 6 jenis usaha kriya, pariwisata, jasa perdagangan, dan kuliner, hanya bidang usaha agribisnis yang mengalami peningkatan selama masa pandemi COVID-19. Bidang usaha yang mendapatkan penurunan pendapatan paling tinggi yaitu kriya dan pariwisata, yakni sebesar 69,2% dan 78,8%. Secara umum, strategi yang digunakan para pelaku usaha UMKM adalah melakukan media promosi melalui media sosial, potongan harga, mengurangi jumlah karyawan, menutup beberapa cabang usaha, dan menyediakan jasa jemput antar atau pesan antar. Dalam meningkatkan produktivitas pelaku UMKM, perlu untuk diperhatikan kegiatan UMKM bangkit pada program penguatan finansial usaha, peningkatan sumber daya manusia atau SDM, dan inovasi modal digitalisasi pemasaran terkini. Setidaknya 3 komponen ini dapat memperkuat UMKM berkembang di pasar nasional dan internasional. Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Provinsi Kepulauan Riau, Universitas Maritim Raja Ali Haji atau Umrah terpanggil untuk berkontribusi mendukung program penguatan ekonomi nasional di tengah masa pandemi COVID-19. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Penjamin Mutu atau LP3M menetapkan pelaksanaan dan penetapan tahapan-tahapan kegiatan kuliah kerja nyata atau Kukerta pada tahun 2021. Apa sajakah bentuk bantuan ke masyarakat dalam kegiatan Kukerta dengan tema Kukerta di era next normal UMKM bangkit, satu mahasiswa satu UMKM ini?
Yang pertama, mahasiswa membantu masyarakat pemilik usaha untuk diuruskan untuk mendapatkan NIB atau nomor induk berusaha. Yang kedua, mahasiswa membantu masyarakat pemilik usaha mempromosikan usaha tersebut dengan video promosi dan postingan sesuai format pada panduan yang diposting di media sosial mahasiswa. Kemudian yang ketiga, kegiatan Kukerta ini tidak mengurusi urusan terkait pajak usaha, NPWP, bantuan dana bansos usaha, dan lain-lain, karena hal itu merupakan urusan pemilik usaha. Bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM, sangat penting memiliki NIB atau nomor induk berusaha. NIB memiliki fungsi utama sebagai tanda pengenal bagi pelaku usaha, baik perseorangan maupun non-perseorangan. Sehingga, dengan memiliki NIB atau nomor induk berusaha, pelaku usaha dapat mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Bang, kira-kira ini udah berapa lama usahanya jalan? Kalau untuk kita outlet sih baru kurang 2 bulan lebih. Waktu pas pandemi kemarin tuh abang kena dampak apa? Lumayan. Kemarin kan ada yang abang posting penutupan di situ tuh. Kira-kira berdampak nggak sama itu sih? Malahan pas ditutup itu lebih rame loh daripada sekarang. Kok bisa? Nggak tahu juga. Sekarang baru tutup. Kira-kira dulu waktu baru-baru buka tuh berapa? Berapa kotak per hari gitu? Kalau di rata-ratain kemarin satu hari mau 300-an dapat. Waktu penutupan Lumayan juga ya? kotak. Nah, sekarang paling banyak 200-an. Moonlight, when you shine, when you tie, I can't lie, I can't lie. Sunrise, when the time I arrive to see you found me. I've been searching on and searching for my life. Cold, I never choose a lie. I would rather pay the price or have a say like, yeah. Every anything I have, calling me crazy, going off sexy, driving out my spotlight. Rolling with the thing when you try to be the only thing I know. I hold this, but you let go my soul so easy. I'm falling. Darkness breaks the quiet, come inside. My heart's beating. Truth is, it wasn't untrue. Cold, I was never foul. Gun is a shooting gun. Kills, it's fucking over me. Truth is, it wasn't untrue. Cold, I was never foul. Gun is a shooting gun. Kills, it's a fucking over me. I'm down with a little bit of my fan. I'm down with a little bit of my fan. I'm down with a little bit of my fan. I'm down with a little bit of my fan. I'm down with a little bit of my fan. I'm lost with a little bit of my fan. I can sleep with a little bit of my fan. I'm not trying to